Kembali lagi di channel ini. Dulu saat kamu masih bayi, ibu atau ayahmu mungkin punya lagu pengantar tidur andalan untuk dinyanyiin. Dan mungkin kamu masih ingat lagunya sampai sekarang. Bisa jadi lagu itu telah menjadi core memorimu karena mengingatkanmu tentang sentuhan lembut orang tuamu dan suara halusnya saat menidurkanmu. Lagu pengantar tidurmu sendiri bisa jadi hanyalah senandung-senandung asal yang dibuat oleh ibumu, atau malah lagu slow rock Aerosmith, kesukaan ayahmu. Nah, untuk pojok kataku kali ini, aku akan membahas lagu-lagu pengantar tidur paling populer dari berbagai belahan dunia. Morning.co.uk telah merangkum beberapa lagu pengantar tidur paling populer berdasarkan jumlah views di YouTube, dan telah membagi-baginya berdasarkan benua. Aku juga sudah melakukan riset mengenai asal-usul serta arti lirik lagunya. Jadi ayo kita mulai. Hush, little baby, don't say a word. Dari benua Amerika bagian utara, lagu Hush Little Baby dari Amerika Serikat dianggap sebagai lagu pengantar tidur paling populer di sana. Kata hush di sini bisa diartikan sebagai shh, alias menyuruh si bayi untuk diam dan tidak menangis. Kemudian di lirik lagunya, sang ibu membujuk anak untuk diam dan menjanjikan membelikannya banyak barang. Dan jika satu barang itu rusak, si ibu berjanji akan membelikan penggantinya. Jadi kayak nyuap. Ya, gitulah. Barang-barang itu mulai dari burung mockingbird, cincin berlian, cermin, kambing, gerobak dan kerbau, anjing, kereta kuda, dan pada akhir lagu sang ibu berkata, jika hadiah terakhirnya itu rusak, si kereta kuda itu, si bayi tetap akan menjadi anak termanis di kota. Lagunya sangat simpel sehingga liriknya bisa dengan mudah diimprovisasi oleh orang tua. Lagu ini sangat terkenal di Amerika dan digadang-gadang berasal dari bagian selatan Amerika Serikat. Ada dua teori mengenai asal-usulnya. Teori pertama yang punya lebih banyak dokumentasi mengklaim kalau lagu ini berasal dari orang-orang yang tinggal di pegunungan Appalachian pada tahun 1918 dan melodinya dikatakan berasal dari Eropa. Sementara teori kedua ialah lagu ini berasal dari budak wanita kulit hitam yang menyanyikan lagu itu kepada bayi-bayi orang kulit putih yang diasuhnya. Tidak ada dokumen atau bukti yang menguatkan teori ini. Ya, tapi aku rasa memang budak pada zaman itu tidak punya metode untuk dokumentasi tertulis, melainkan cuma perkataan dari mulut ke mulut saja. Jadi aku nggak tahu juga teori mana yang benar. Bisa jadi dua-duanya benar. Untuk benua Amerika bagian selatan, lagu Nana Nenem dari Brazil dianggap sebagai lagu pengantar tidur paling populer di sana. Lagu ini katanya terinspirasi dari lagu pengantar tidur kepiting dari Haiti, tapi tokoh antagonisnya diganti menjadi Boogeyman. Boogeyman sendiri adalah makhluk mistis yang biasa digunakan orang dewasa untuk menakut-nakuti anak-anak supaya patuh. Dalam lirik lagunya, orang tua meminta anak untuk tidur dan tidak perlu khawatir mengenai Boogeyman. Lalu ada juga versi lainnya yang sifatnya agak lebih mengancam. Orang tua mengingatkan anak untuk tidur jika tidak mau diculik cuca atau cuka. Kuka, itulah. Digambarkan juga kalau kedua orang tuanya sedang pergi keluar, yang berarti si anak sedang sendirian di dalam rumah, hingga membuat resiko dia diculik jadi lebih besar karena tidak ada yang menjaganya. Kuka sendiri adalah monster legendaris Portugis Brazil yang digambarkan sebagai sosok siluman buaya wanita yang memakan anak-anak nakal. Sayangnya aku tidak menemukan sejarah dan asal-usul dari lagu ini. Jadi ayo kita lanjut ke lagu berikutnya. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Sekarang kita masuk ke benua Eropa, dan lagu pengantar tidur paling populer dari benua ini berasal dari Inggris. Dan pastinya udah pernah kamu dengar juga, yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lirik lagu ini sangat sederhana, menceritakan tentang seorang anak yang penasaran tentang bintang kecil, jauh tinggi di luar angkasa, yang terlihat seperti kelipan berlian. Lagu ini punya melodi yang sangat memorable dan mudah dinyanyikan. Fun fact, lagu ini punya melodi yang sama dengan lagu alfabet, yang A, B, C, D, E, F, G. Nah itu, jadi lebih mudah untuk dinyanyikan, karena sudah familiar. Untuk lirik lagu Twinkle Twinkle Little Star ini diambil dari puisi Inggris yang dibuat oleh Jean Taylor pada awal abad ke-19. Puisi ini berjudul The Star. Untuk melodinya sendiri berasal dari Prancis, yaitu dari lagu Avo di Raize Maman. Maaf ya bahasa Prancis kurang bagus.
Ya, punya lagu itu yang dipublikasikan pada tahun 1761. Lagu ini kemudian digubah oleh beberapa komposer, salah satunya maestro terkenal Mozart. Lagu ini merupakan public domain, sehingga bisa secara bebas digunakan oleh masyarakat luas. Yang artinya lagu ini punya banyak adaptasinya dari berbagai negara dan budaya. Maku bebe maku. Lagu pengantar tidur dari negara Mali meraih views terbanyak dari benua Afrika. Lagu dengan judul Makun ini memiliki sifat repetitif yang berpusat di sekitar bujukan orang tua supaya bayi tidak menangis. Jangan menangis, apa yang terjadi? Tenanglah, jangan menangis. Bayiku lapar, jangan menangis. Orang tua bisa dengan mudah memasukkan variasi lirik ke dalamnya. Dan sayangnya aku tidak menemukan sejarah dan asal-usul lagu ini juga di Google. Dandini danalı bebek. Lagu dengan judul Dandini Dandini Dastana asal Turki ini menjadi lagu lullaby paling populer di benua Timur Tengah dan Asia Tengah. Dari hasil pencarianku, BTW ini aku juga nggak ngerti kenapa mereka ngebagi benuanya jadi kayak gini. Tapi emang ini udah dari morning.co.uk-nya ya. Oke, dari hasil pencarianku, setiap bait lagu ini diawali dengan kata-kata lantunan yang tidak punya arti, yaitu Dandini Dandini Danali, lalu Dandini Dandini Dastana, dan terakhir Dandini Dandini Danadan. Di bait pertama, dinyanyikan tentang seorang bayi kecil yang tangannya dihiasi henna dan bagaimana bayi itu dicintai orang tuanya. Kemudian di bait kedua, liriknya mulai menggunakan kata-kata metafora, yang pada intinya menggambarkan bagaimana orang tua, dalam lirik ini petani, berupaya mengusir calon pasangan agar tidak mendekati anak mereka. Jadi kayak protektif gitu. Kemudian di bait ketiga, dinyanyikan kalau sebuah bulan telah lahir di rahim sang ibu, dan bulan tersebut akan dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan untuk lagu ini juga aku tidak bisa menemukan sejarah dan asal-usulnya. चंदा मामा दूर की हुए पकाए गुड़. Kemudian kategori terakhir di daftar ini adalah benua Asia lainnya dan Oseania. Dan lagu pengantar tidur paling populer di kategori ini adalah lagu asal India, Chanda Mama Dorke. Kamu mungkin pernah dengar lagu ini di film Bollywood atau media lainnya. Karena memang seterkenal itu. Melodinya sangat mudah diingat dan mendayu-dayu khas lagu India. Nah, yuk kita masuk ke liriknya. Di India, bulan biasanya digunakan untuk menggambarkan paman dari pihak ibu. Dan hal ini biasanya digunakan untuk anak-anak karena si paman ini biasanya selalu membawa hadiah untuk para keponakannya. Jadi arti canda mama ini adalah si paman yang tinggal di bulan dan selalu menjanjikan hadiah untuk anak-anak. Dalam lirik lagunya, si ibu memberitahu anaknya kalau pamannya yang tinggal jauh di bulan akan datang dan memasakkan makanan enak untuknya. Digambarkan juga si anak yang tak sengaja menjatuhkan mangkuk yang diberikan si paman. Dia merasa takut akan dimarahi, tapi sang ibu menenangkannya, berkata kalau si paman akan memberikan banyak mangkuk baru yang lebih bersinar. Sang ibu dan paman berjanji akan membuat si anak gembira dan memberikannya segelas susu untuk diminum. Si anak lalu bisa terbang ke bulan untuk bermain petak umpet bersama bintang-bintang surga. Dan kemudian setelah si anak puas bermain, dia bisa berjalan langkah demi langkah kembali ke rumah. Lagu ini berasal dari film Fachan yang dinyanyikan oleh Asha Bhonsle dan dirilis pada tahun 1955. Menurutku pribadi, lirik lagunya itu sangat manis karena mengajak anak untuk tidak takut dalam membuat kesalahan dan meyakinkan si anak kalau sang ibu dan pamannya hanya ingin membuatnya senang. Dipadukan dengan melodinya yang mendayu-dayu, tidak heran kalau lagu ini menjadi pilihan banyak orang tua sebagai lagu pengantar tidur anaknya. Ya, tentu saja video ini tidak akan lengkap tanpa lagu pengantar tidur paling populer di Indonesia, Nina Bobo. Sepertinya hampir semua orang Indonesia tahu lagu ini. Melalui lirik lagunya, si bayi dibuai untuk tidur karena jika tidak, mereka akan digigit nyamuk. Cukup simpel, tapi sepertinya banyak juga yang sudah tahu tentang rumor mistis yang menempel di lagu dengan irama keroncong yang dipopulerkan oleh Anneke Grönlo dan Witeke van Dort ini. Jadi alkisah, satu keluarga berdarah campuran Jawa Belanda dianugerahi bayi perempuan bernama Helenina Mustika van Ronik yang lahir pada tahun 1871. Si anak yang dipanggil Nina itu dikisahkan selalu mengalami kesulitan tidur, dan ibunya selalu menemaninya tidur sambil bersenandung.
Senandungnya itu terbukti ampuh untuk membuat Nina tertidur, dan sang ibu pun akhirnya membuatnya menjadi lagu berjudul Nina Bobo. Kemudian pada usia 6 tahun, Nina meninggal dan tidak diketahui penyebabnya. Sejak kematian anaknya, sang ibu selalu menyanyikan lagu Nina Bobo di tempat tidur Nina. Ketika ditanya oleh si ayah, sang ibu menjelaskan pada suaminya itu kalau arwah Nina sering mendatanginya dan meminta sang ibu untuk bernyanyi. Ibunya pun terus bernyanyi untuk Nina sampai hari menjelang wafatnya. Setelah sang ibu wafat, gantian sang ayah yang terus menyanyikan lagu Nina Bobo itu hingga hari kematiannya. Ya, menurutku pribadi daripada mistis, malah kedengeran wholesome. Cinta orang tua kepada anaknya memang tidak pernah padam. Tapi, ya ini cuma rumor aja. Ceritanya bisa benar atau tidak, tergantung kamu mau percaya atau enggak. Terakhir, aku ingin membahas tentang lagu pengantar tidurku. Judulnya Beta Berlayar Jauh. Dan walau aku nggak tahu pasti penyanyi aslinya, tapi versi terjadul yang kutemukan adalah versi Amboina. Lirik lagu ini menggambarkan penyesalan seorang perantau yang merindukan kampung halamannya, Ambon. Dia berharap mamanya bisa datang menggendongnya dan membawanya pulang kembali ke Ambon. Lagu ini selalu dinyanyiin mamaku pas aku kecil dulu, walau nggak nyambung sebagai lagu pengantar tidur. Karena lagu ini tentang merantau. Pas aku nanya kenapa mamaku milih lagu ini, dia bilang kalau dia merasa suaranya paling bagus di lagu ini. Dan lagu ini juga digunakan oleh nenekku untuk dinyanyikan kepada mamaku. Jadi mau dijadikan lagu pengantar tidur turun-temurun. Warisan dari nenekku. Jadi ya, lagu ini punya tempat spesial di hatiku. Bagaimana denganmu? Kira-kira lagu pengantar tidur mana yang paling kau ingat? Demikian video kali ini. Banyak informasi asal-usul yang sayangnya tidak kutemukan, yang mungkin ada, tapi karena terhalang dinding bahasa jadi tidak bisa kugunakan. Tapi terlepas dari itu, semoga saja video ini tetap bermanfaat dan edukatif untukmu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Like dan subscribe jika kau suka dengan konten ini. Ya, dan jaga kesehatan selalu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.